Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadar Usman dari Blok Kebang, Jakarta Timur. Ingin menanyakan bagaimana Al-Quran mengajari kepada kita tata cara atau bagaimana caranya bahwa kita harus adil, tidak zalim, menghormati umat beragama selain Islam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subagiono dari Jakarta Timur. Saya ingin mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menghargai dan menghormati serta mencintai satu sama lain sebagai saudara seiman. Demikian yang saya pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kay. Yang pertama tadi itu terkait dengan Terkait tadi pertanyaan pertama, bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita agar selalu senantiasa bersikap adil kepada sesama manusia yang lain. Adil itu perintah Al-Quran bukan hanya kepada mereka yang seagama dengan kita. Adil itu bersifat universal. Kepada siapapun kita harus berlaku adil, sampai pun orang yang membenci kita. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai ketidaksukaan Anda, kebencian Anda, permusuhan Anda kepada orang lain membuat tidak berlaku adil kepada orang itu. Itu perintah adil yang ada dalam Al-Quran. Jadi jangan karena dia itu bukan kelompok kita, jangan karena dia tidak seagama dengan kita lalu kita anak tirikan, lalu kita perlakukan berbeda. Itu tidak boleh. Ini ajaran Al-Quran. Bahkan termasuk kepada anak, keluarga, orang tua. Kalau dia bersalah, katakan salah. Nabi kan begitu. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Fatimah mencuri, sepotong tangannya. Tidak peduli. Jadi keadilan itu bersifat universal. Kita harus adil kepada siapapun, termasuk mereka yang berbeda agama dengan kita. Nah, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua itu bagaimana menghargai, menghormati persaudaraan seiman seperti apa? Ini kembali kepada konsep persaudaraan yang dijelaskan Pak Kiai tadi ya, bahwa dalam Islam itu konsep persaudaraan itu bukan hanya persaudaraan seiman, persaudaraan sesama umat Islam, tetapi juga saudara sekemanusiaan, saudara sekebangsaan. Ini mengingatkan saya tentang sebuah dokumen yang dicetuskan tahun 2019 yang lalu, Pak Kiai, ketika sejumlah tokoh agama dunia resah melihat ini kok orang dengan gampangnya membenci, membunuh atas nama agama, atas nama agama. Lalu para tokoh agama ini berkumpul, mereka menandatangani sebuah dokumen yang bernama Wathiqatul Ukhuwah Al-Insaniyah min ajli at-ta'ayush as-silmi. Jadi dokumen persaudaraan kemanusiaan untuk hidup harmoni dan saling berdampingan. Ini ditandatangani di Abu Dhabi 4 Februari 2019, yang kemudian tanggal penandatanganannya itu diabadikan oleh PBB sebagai Hari Persaudaraan Manusia Internasional. Ini diperingati setiap tahun, tanggal 4 Februari itu. Itu untuk mengingatkan masyarakat dunia ini bahwa kita ini bersaudara, sesama umat manusia, terlepas dari perbedaan yang ada. Nah, kalau kita lihat tuntunan Al-Quran, tuntunan As-Sunnah terkait dengan persaudaraan ini, sesama yang beriman, Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi keimanan kita ini belum dianggap sempurna ya, kalau sampai kita itu mencintai untuk saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Jadi kalau kita tidak senang diganggu, jangan ganggu orang lain. Kan orang lain pun pasti tidak senang kalau dia diganggu. Ya. Kalau kita senang menyukai sesuatu, saudara kita pasti juga menyukainya, maka berikan dia. Jadi dalam persaudaraan itu harus ada empati, harus ada solidaritas,
harus ada tanggung jawab bersama. Ini kita sangat luar biasa bersyukur ya, masyarakat Indonesia ini begitu sangat peduli, empatinya sangat luar biasa. Kita beberapa waktu yang lalu misalnya ketika terjadi konflik di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka jauh di sana. Boleh jadi ada yang berbeda agama dengan kita, karena orang di Palestina itu bukan hanya Islam, di sana ada Kristennya juga. Tetapi begitu melihat mereka tertindas, dizalimi, dijajah, ini tumbuh tanggung jawab, solidaritas untuk membantu, beramai-ramai membantu mereka ini. Ini satu hal yang naluriah yang perlu kita jaga ya. Jadi bagaimana kita merawat persaudaraan itu adalah yang pertama adalah menumbuhkan rasa solidaritas, menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, empati kita kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak suka diperlakukan begitu, jangan perlakukan orang lain seperti itu. Baik. Itu salah satu contoh. Baik, terima kasih Ustaz Mukhlis. Langsung ke Kiai Zainal, ada yang ingin ditambahkan tentang Ada tambahan pertanyaan sedikit tentang pertanyaan yang tadi. Bagaimana caranya agar kita tidak berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Pertama harus kita yakini bahwa apabila kita berbuat dolim oleh orang lain, maka kita juga tidak senang. Itu harus yakinkan dulu, baru kemudian kita anjurkan kepada yang lain untuk jangan berbuat semena-mena. Yang kedua, bahwa kenapa kita persaudaraan? Karena sekali lagi bahwa manusia tidak ada yang sempurna, pasti membutuhkan orang lain. Ketika kita membutuhkan orang lain, maka diperlukan persaudaraan. Baik persaudaraan mungkin karena hubungan famili, hubungan keluarga, atau mungkin hubungan karena kekerabatan dengan bisnis yang lain, atau persaudaraan dengan sesama instansi. Ini semuanya adalah bagaimana supaya agar kita bisa merasakan yang dirasakan oleh orang lain, sehingga kita tidak akan berbuat semena-mena kepada saudara kita. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini tapi ada yang seperti ini nih, Ustadz ya. Ini skupnya kecil, mungkin keluarga. Tapi ada kalimat yang orang lain tuh seperti saudara, tapi giliran saudara tuh kayak orang lain. Ya seperti itu ada ya Bu ya. Kayaknya kita sama saudara, tapi kayak orang lain. Tapi ada orang lain yang udah kayak saudara sama kita. Gimana tuh cara ngebangun agar tidak seperti itu dalam kehidupan berkeluarga seperti itu? Tentu dalam menjalin persaudaraan, atau kita sering sebut juga silaturahim. Ya. Silaturahim itu dimulai dari yang terdekat. Betul. Ya, al-aqarib, wal daridil qurba, wal jaril junub. Tetangga pun begitu. Tetangga yang terdekat dulu, baru nanti yang jauh gitu ya. Jadi kita harus mulai dari yang terdekat. Fal aqrab tsummal aqrab. Sehingga jalinan itu, talinya itu kuat. Jangan akrab dengan yang jauh, tapi yang di sekitarnya malah dijauhi misalnya gitu ya. Nah, padahal ketika terjadi apa-apa, yang paling tahu itu adalah yang paling dekat. Ya. Maka betul ada ungkapan al-jaru qabla ad-dar. Kalau mau cari rumah itu lihat tetangga dulu. Tetangganya bagus, pilih. Jangan mentang-mentang rumahnya cakep, rumahnya duluan diambil. Tahu-tahu tetangganya tidak bikin nyaman, misalnya begitu. Jadi pentingnya kita menjalin persaudaraan dengan yang terdekat dulu. Seperti itu. Kadang ada juga faktor pemicunya, biasanya kalau saudara-saudara yang sedara seperti itu ada faktor waris, faktor-faktor misalnya faktor uang seperti itu. Bahkan ada kalimat bahwasanya waduh yang namanya duit mah nggak ada saudaranya, begitu tuh. Seperti apa? Kayak Zainal mungkin ada yang ditambahkan. Jadi memang inilah nafsu manusia ya. Nafsu manusia itu tidak pernah akan kenyang. Sehingga kita diperintahkan untuk memelihara persaudaraan, sampai-sampai Nabi itu memberikan jaminan kan, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimurahkan rezeki, maka silaturahim. Ini kan bentuk bagaimana kita mengapresiasi agar kita dekat sesama lain. Kalau tadi katakan yang dekat itu dekat, kemudian baru yang jauh. Ini kadang-kadang karena tadi faktor warisan gitu, ya ini jangan mengakibatkan
akhirnya yang saudara jadi pecah. Naudzubillah. Alhamdulillah. Karena apa? Karena ketika kita qati'ur rahim, itu langsung siksanya tidak nunggu nanti. Kalau silaturahim itu mendapatkan kemudahan, murah rezeki, panjang umur, begitu qati'ur rahim langsung balasannya detik itu juga. Mungkin secara material tidak, tetapi dia akan terputus dari berbagai macam kesempatan karena terjadi satu kalimat begini, sudah putus hubungan 7 turunan umpamanya. Ini kan bahaya banget ya. Kadang-kadang gara-gara anak pada berantem di rumah sebelahnya, akhirnya bapaknya keluar ngomelin, yang sebelahnya lagi keluarlah bapaknya ngomelin lagi, anaknya suruh masuk, bapaknya perpanjang bermarahannya, anaknya besok sudah balik lagi. Nah ini kadang-kadang ego yang mempengaruhi kepada terjadinya hal-hal yang kita tidak inginkan. Sehingga bagaimana caranya agar perbanyak silaturahim, maka insya Allah dengan silaturahim maka akan berikan jaminan panjang umur, murah rezeki. Baik.